Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian dalam pelajaran kita kembali dengan tema yaitu sumber daya manusia. Materi IPS kelas 8 Kurikulum Merdeka. Selamat pagi bersama. Bangsa Indonesia memiliki modal penting dalam pembangunan. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta merupakan potensi penting dalam pembangunan. Kunci penting untuk mengelola sumber daya bangsa Indonesia memiliki modal penting. 1. Bagaimana kualitas sumber daya manusia Indonesia? Perhatikan infografis. Kualitas sumber daya manusia dapat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu negara. Cepat atau lambatnya suatu negara dalam meningkatkan kemajuan ekonominya sangat bergantung pada keberhasilan negara tersebut memberikan pendidikan kepada penduduknya. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia mempengaruhi terhadap kemajuan sebuah bangsa. Cepat atau lambatnya suatu negara dalam meningkatkan kemajuan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada keberhasilan negara tersebut memberikan pendidikan terhadap penduduknya. Jumlah penduduk yang besar juga tidak selalu menguntungkan jika tidak diimbangi dengan kualitas dan produktivitas. Oleh karena itu, jumlah penduduk yang besar harus diikuti oleh kualitas dan produktivitasnya yang tinggi. Kualitas sumber daya manusia dapat dinilai dengan menggunakan kriteria dikembangkan oleh United Nations Development Program atau yang disingkat dengan UNDP, sebuah organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index atau HDI. Human Development Report (HDR) mengelompokkan negara di dunia menjadi 4 kelompok. Keempat kelompok itu ialah: yang pertama, kelompok negara bertingkat sangat tinggi atau very high human development antara 1 sampai 47. Kemudian yang kedua adalah tinggi, kelompok tinggi ya, atau high human development antara 48 sampai 98. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok sedang atau medium human development antara 94 sampai 141. Kemudian yang terakhir adalah tingkat rendah atau low human development antara 142 sampai 157. Berdasarkan laporan dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 2014, antara tahun 2013, Indonesia berada pada peringkat 108 atau termasuk dalam kelompok sedang. Peringkat ini masih sama dengan peringkat tahun 2012. Peringkat tersebut didasarkan pada beberapa komponen penilaian, yaitu usia harapan hidup Indonesia mencapai 70,8 tahun. Rata-rata lama sekolah mencapai 7,5 tahun. Rata-rata lama sekolah diharapkan 12,7 tahun. Pendapatan nasional mencapai $8.970 AS. Kualitas sumber daya manusia Indonesia pada saat ini dibarengi juga dengan adanya bonus demografi, di mana kondisi masyarakat berusia produktif lebih banyak daripada masyarakat berusia non-produktif. Kondisi ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang berusia produktif untuk meningkatkan kualitasnya dalam mendapatkan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam hidupnya. Pengelolaan finansial yang dilakukan dengan baik oleh masyarakat produktif bermanfaat untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk kesejahteraan hidup, serta pemanfaatan sumber daya sebagai amunisi untuk pembentukan dan penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kompeten, kompetitif, dan berintegrasi.
dan berintegritas dalam menghadapi persaingan di era globalisasi dan pasar bebas. Kualitas sumber daya manusia dapat ditentukan dengan pendidikan, agama, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan masyarakat generasi muda. Dua, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia? Perhatikan pada gambar di bawah ini. Ini ada beberapa gambar aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia seperti uraian berikut ini. 1. Sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Lalu yang kedua, penguatan peran agama dalam kehidupan sosial masyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa atau karakter building. Dan yang ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan, dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan atau kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Dan yang keempat, pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda sebagai penopang utama dalam roda pembangunan pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat dipahami oleh kalian dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.